Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, yang terhormat Ibu Rahmi selaku dosen mata kuliah sosial media marketing. Dan rekan-rekan semuanya, perkenalkan kami dari kelompok satu ingin memaparkan mengenai tugas yang diberikan, yaitu mengenai kasus pemasaran di media sosial yang mengakibatkan perubahan perilaku konsumer pada aplikasi Shopee dan TikTok Shop. Baik, kelompok satu ini terdiri dari yang pertama ada Roberto Mancini, lalu ada Muhammad Rishad, lalu Muhammad Rendra Pratama, Nurza Sabrina, dan Ayu Lestari, Syafira Nur Aisyah, Bibi Fitri Amalia. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Irsyad. Saya Muhammad Syafii Putra izin menyampaikan materi pertama tentang apa itu TikTok Shop. Nah, sebelum mengenal TikTok Shop, kita harus tahu dulu tentang platform bernama TikTok. TikTok merupakan salah satu platform media sosial yang memberikan kemungkinan bagi para penggunanya untuk dapat membuat video pendek dengan durasi hingga 3 menit yang didukung dengan fitur musik, filter, dan berbagai fitur kreatif lainnya. Nah, sekarang di TikTok ini telah hadir fitur bernama TikTok Shop. TikTok Shop adalah platform sosial e-commerce yang memungkinkan penjual untuk menawarkan produknya ke pengguna TikTok secara langsung. Penjual maupun kreator dapat menjual produknya melalui in-feed video, live TikTok, dan tab katalog produk dari mereka tersebut. Fitur ini tersedia untuk pengguna TikTok dengan akun bisnis. Next slide. Berikutnya ada sistem penjualan dari TikTok Shop ini. Sistem yang dilakukan oleh TikTok Shop sama seperti penjualan pada umumnya. Sesuai e-commerce lain seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, di mana penjual menerima pesanan dan penjual harus menyelesaikan proses dengan pembeli. Selain itu, pembeli juga dapat melacak proses pengiriman produk yang mereka beli. Next slide. Yang terakhir adalah cara membuat TikTok Shop. Yang pertama tentu saja kita harus memiliki akun TikTok. Apabila telah memiliki akun TikTok, kita belum bisa langsung berjualan di TikTok Shop. Kita perlu mendaftarkan diri di TikTok Shop Seller Center agar data diri kita terverifikasi sebagai penjual. Jika tidak demikian, maka kita hanya sekedar bisa berbelanja melalui TikTok Shop. Nah, di sini dijelaskan bagaimana cara mendaftar TikTok Shop. Yang pertama itu ada buka situs TikTok Shop Seller Center Indonesia di https://seller-seller-tiktok.com. Yang kedua, isi data diri termasuk email dan nomor HP. Yang ketiga, klik simpan. Dan langkah keempat, sekaligus terakhir, setelah berhasil mendaftarkan akun, baca syarat dan ketentuan TikTok Shop dan klik mulai menjual. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada Shopee. Seperti yang kita ketahui, Shopee itu adalah sebuah e-commerce. Shopee itu apa sih? Shopee itu adalah sebuah e-commerce. Bahkan Shopee memiliki kedudukan peringkat 1 saat ini dengan menguasai kurang lebih 60% bangsa pasar yang ada di Indonesia saat ini. Jadi Shopee itu salah satu platform yang paling besar di bidang e-commerce dibanding apapun pesaingnya. Oke, next. Nah, di sini ada beberapa unsur di Shopee, baik itu logo maupun nama, juga di pemilihan warnanya. Yang pertama itu ada di bagian logo. Di logo ini, lingkaran yang melingkup huruf S Shopee, itu lingkaran yang mencerminkan satuan komunitas serta siklus jual beli yang berkelanjutan di platform Shopee. Jadi S itu bisa dilogokan seperti siklus jual beli lingkaran. Dia tuh lebih ke customer base yang selalu melakukan jual beli yang berkelanjutan. Kalau dari namanya itu ada Shopee. Shopee adalah paduan dari kata shop yang berarti toko dan P yang merupakan akhiran yang sering digunakan pada nama-nama platform online. Yang terakhir ada warna. Warna orange melambangkan semangat, antusiasme dan kegembiraan yang ingin dihadirkan oleh Shopee kepada pengguna.
sama seperti tujuannya, itu juga maksud dari logo dan kalimat Shopee. Sekian dari saya, dilanjutkan kepada rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dian Ilestari, ingin lanjutkan presentasi. Nah, ini lebih sering gunain Shopee atau TikTok Shop. Nah, sebelum kemunculan TikTok Shop, saya pribadi dan teman-teman saya adalah pengguna Shopee. Dikarenakan Shopee adalah salah satu layanan belanja online yang cukup mudah untuk digunakan dan juga tidak ada penambahan harga lain di Shopee. Seperti pada gambar yang tertera, itu ada sebuah harga webcam itu kan 145.000 dan benar-benar pure dibayar hanya 145.000 tanpa ada biaya tambahan lain, berbeda dengan sistem Shopee yang sekarang. Nah, eh, boleh di next slide. Nah, tetapi sekarang tuh banyak orang beralih ke TikTok Shop. Kenapa? Karena selain konten yang menarik dari TikTok daripada Shopee gitu. Jadi kontennya TikTok tuh lebih menarik. Terus juga seperti yang kita lihat pada gambar slide sebelumnya mengenai Shopee sama TikTok itu kan lebih menarik di TikTok gitu ya. Terus fiturnya juga mudah digunakan di TikTok sendiri. Terus juga dari perbandingan harga tuh, jika kita lihat di gambar ini, ada sebuah harga BB cream Emina di harga di Shopee itu 27.900, sedangkan di TikTok itu 27.000. Nah, walaupun cuma perbedaan 900 perak itu pun akan menjadi pertimbangan calon pembeli. Boleh di next slide dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Feby Fitri Amalia. Di sini saya melanjutkan presentasi ini. Kenapa sih TikTok Shop ini lebih unggul nih dari Shopee? Nah, TikTok yang awalnya ini hanya aplikasi video aja, yang sekarang ya ini udah terjun ke e-commerce dan ya ini semakin meningkat. Fungsi aplikasi TikTok sendiri itu untuk menyebarkan konten-konten yang ada nih, sehingga ia dapat viral dan lebih dikenal oleh para audiens. Konten yang ada di TikTok ini beragam mulai dari konten edukasi, pendidikan, hiburan, memasak atau tutorial dan promosi penjualan. Tentu karena konten yang viral ini terutama untuk mempromosikan jualannya, ketika viral nih audiens akan penasaran dan mempunyai daya tarik untuk mau membeli produk yang dipromosikannya tersebut. Dan biasanya ini di video itu ada di atas caption ada fitur klik keranjang kuning. Nah, lalu ketika ia berhasil nih lihat-lihat karena tertarik, jadinya nih audiens mau membeli produk tersebut. Nah, sebenarnya di Shopee itu juga ada konten-konten seperti itu. Namun menurut saya nih sebagai pemakai dari kedua aplikasi tersebut, tampilan yang lebih enak untuk dilihat tuh TikTok daripada Shopee. Nah, next. Oke, nah yang kedua ini mulai dari harga seperti yang tadi dibicarakan oleh Dian. Nah, beberapa produk ini suka lebih murah di TikTok Shop daripada Shopee. Terlebih lagi di Shopee ini mempunyai biaya layanan dan penanganan, sedangkan di TikTok Shop ini enggak. Nah, seperti pada gambar di samping terdapat biaya layanan dan penanganan pada Shopee. Nah, sedangkan TikTok Shop ini enggak ada sama sekali. Dan ketika kita mau melakukan pembayaran nih dengan COD, TikTok ini benar-benar pure harganya sesuai produknya seperti yang dikatakan oleh Dian. Dan dia ini bisa gratis ongkir seperti pada gambar di samping. Nah, sedangkan Shopee ini justru malah nggak dapat gratis ongkir. Sebenarnya nih masih ada sih di beberapa akun yang bisa dapetin gratis ongkir di Shopee walaupun dia pakai COD. Tapi dari survei yang saya lakukan nih nggak semua gitu. Mesti kita harus ngecek dulu nih di beberapa akun. Jadi menurut saya itu sedikit merepotkan. Nah, kalau dulu nih di Shopee ini masih bisa dan sering gitu untuk gratis ongkir melalui COD. Nah, saat ini kebanyakan di Shopee ini kalau mau COD harus memakai Sibank, ShopeePay atau ShopeePay Later agar ya ini dapat gratis ongkir. Nah, itulah alasan-alasan yang membuat perubahan perilaku konsumen dari Shopee ke TikTok Shop. Next. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Feby. Sebelumnya perkenalkan nama saya Safira Nuraisyah. Di sini saya akan melanjutkan untuk membahas kelebihan belanja di TikTok Shop. Next.
Nah, yang kelebihan yang pertama itu ada diskon dan promo menarik. Nah, TikTok Shop itu sering banget nawarin beberapa diskon dan promo untuk customernya nih, terutama di fitur live shopping. Nah, buat diskon yang sering tawarin itu biasa diskon eksklusif, super sale hingga 90%, dan juga diskon untuk pengguna baru. Nah, dan untuk promo yang sering ditawarkan adalah promo untuk harga per paket. Nah, promo ini tuh biasa sering banget dipakai buat produk-produk skincare. Contohnya itu misalkan kayak satu set make up. Next. Nah, kelebihan yang kedua itu ada eksplorasi produk yang luas. Nah, fitur eksplorasi ini tuh biasanya digunain buat lebih meyakinkan customer yang ingin membeli produk tertentu. Kayak misalkan yang pertama itu ada opsi video teratas. Nah, di situ kita bisa ngeliat nih terdapat video-video atau konten teratas yang paling populer. Terus juga yang kedua ada opsi live shopping. Nah, biasanya opsi ini tuh digunain kalau kita mau lebih tahu produk secara lebih detail atau lebih real atau mau bandingin sama yang ada di foto. Terus yang ketiga itu ada hashtag. Nah, di opsi ini tuh biasanya digunain buat mempermudah customer yang mau beli produk dengan keyword lebih spesifik. Misalkan dia mau beli sepatu yang murah. Nah, dia bisa ngetik hashtag sepatu murah dan mungkin nanti akan muncul beberapa video yang mungkin relate dengan hashtag tersebut. Dan yang terakhir itu ada opsi berbelanja. Nah, opsi ini tuh digunain kalau mau langsung check out produk yang kita cari sekaligus nyari informasi nih dan juga mastiin kira-kira produknya itu ready atau enggak. Next. Lalu untuk kelebihan yang ketiga itu ada one click shopping. Nah, mungkin di bagian ini tuh tadi sudah sempat dijelaskan sama Feby. Jadi intinya tuh di sini tuh TikTok Shop itu mempermudah banget untuk orang-orang yang gak suka hal-hal ribet dan cocok banget nih buat orang-orang yang nerapin tipe belanja, lihat, suka, terus beli. Next. Dan untuk kelebihan yang terakhir itu ada dapat berinteraksi dengan penjual. Nah, interaksi dengan penjual yang dimaksud di sini tuh adalah lewat live shopping. Nah, dengan adanya live shopping ini, kita sebagai customer bisa lebih yakin dan percaya nih buat pesan produk yang ada di shop. Karena di live shop itu kita bisa nanya nih langsung ke penjualnya terkait produk yang kita mau. Atau mungkin kita bisa juga minta info tambahan, kayak misalkan detail ukurannya atau warnanya itu sama persis atau enggak kayak yang di foto. Atau bisa juga stoknya. Next. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, oke, saya Nurdiza Sabina ingin menjelaskan tentang kekurangan belanja di TikTok. Yang pertama itu adalah refund. Nah, jadi di TikTok itu ada kekurangan fitur pemilihan atau pengembalian dana yang efektif. Jadi kalau misalnya pengguna itu mengalami masalah dengan pesanan mereka, sulit banget buat mereka itu memadai dari tim bantuan lain dari TikTok sendiri. Ini tuh bisa bikin klien sendiri itu geram gitu lama-lama karena uh, respon dari TikTok sendiri itu menggunakan template yang berulang-ulang kali, gitu. Jadinya tidak memberikan solusi yang efektif buat konsumen. Nah, yang kedua ada demand. TikTok Shop ini sering banget pelanggan ngalamin masalah pengiriman barang yang lama. Jadi pengguna ini sering ngelaporin nih pengiriman atas keterlambatan pengiriman atau bahkan kehilangan barang yang dipesan di tengah jalan gitu. Ini tuh dapat mengganggu pengalaman belanja online dan membuat pengguna itu kehilangan kepercayaan untuk belanja di TikTok itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah produk. Di uh, asli produk yang dijual itu karena harganya miring gitu, karena harganya jatuh gitu. Sering banget bikin pertanyaan tersendiri di persepsi konsumen itu karena banyak juga konsumen yang melaporkan bahwa barang yang ternyata mereka pesan itu nggak sesuai dengan yang di deskripsi atau gambar itu, atau bahkan palsu. Ini menyebabkan kerugian dan kekecewaan bagi konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih Nuriza. Sebelum perkenalkan, saya Rayandra akan menjelaskan mengenai data pendukung dari Shopee dan TikTok ini. Oke, baik. Nah, jadi di sini ada beberapa data pendukung dari media nasional nih mengenai TikTok dan Shopee. Jadi seperti apa yang dibilang oleh rekan-rekan tadi, daya tarik TikTok ini lumayan unik gitu ya. Jadi masyarakat bisa membuka TikTok buat nikmatin konten juga sekaligus bisa belanja. Terus juga tadi barang-barang TikTok cenderung lebih murah daripada di pesaing-pesaing lainnya. Yang mana kalau datanya itu saya menemukan bahwa
untuk sekarang ini banyak gitu pengguna Shopee yang pindah ke TikTok Shop bahkan sampai 50%. Nanti datanya akan saya cantumkan di slide selanjutnya. Oke, nah ini untuk data pendukung dari pengguna TikTok dan Shopee di Asia Tenggara. Jadi dari data di sini TikTok ini Shopee masih lebih unggul daripada TikTok. Tapi kalau di rinciannya per negara untuk di Indonesia sendiri itu malah TikTok yang lebih unggul. Untuk TikTok sendiri persentase penggunanya lebih besar 1% daripada Shopee. Nah, di sini ada dua lembaga survei yang mensurvei TikTok dan Shopee ini. Yang pertama ada survei dari perusahaan logistik Ninjavan. Nah, untuk mereka menemukan bahwa untuk rinciannya pengguna TikTok itu sebesar 27,5%, sedangkan Shopee 26,5%. Itu untuk di Indonesia. Jadi lebih besar pengguna TikTok daripada Shopee. Terus juga ada survei dari firma riset Insider Indonesia. Menurut mereka pengeluaran pengguna TikTok Shop membuat para pengguna Shopee itu pindah dari Shopee ke TikTok. Oke, next. Nah, ini data pendukung dari seorang influencer bernama Raymond Chin. Jadi dia membahas nih bahwa TikTok ini ada data terbaru, dia nemuin bahwa TikTok menghasilkan transaksi lebih dari 8 miliar dolar setahunnya di Asia Tenggara itu 4,4 miliar dolar. Setara dengan 8 triliun, dan fitur TikTok live streaming ini secara penggunaannya di Indonesia lebih unggul dibandingkan dengan Shopee. Itu data pendukung dari yang saya temukan. Oke, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.